Halo semua. Halo, selamat sore. Selamat Selamat sore, datang Novia. ya, Selamat selamat sore Kak sore Novia. semua. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita podcast yang akan kita bahas adalah Groundhog Day. Jadi podcast di sini kita akan membahas point of view dan membahas masalah dari Groundhog Day ini ya. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas film Groundhog Day. Sebuah kisah tentang pengulangan waktu yang dialami oleh seorang pria bernama Phil Connors. Namun, kita tidak hanya akan mengulas filmnya, tetapi juga menganalisis dengan pemikiran dari 3 filsuf besar, Herakleitos, Parmenides, dan Plato. Dan bersama saya ada 3 narasumber yang akan membantu kita memahami film ini dari sudut pandang filsafat. Mari kita mulai dengan perkenalan. Silahkan untuk narasumber 1, yaitu Halo, perkenalkan. Ya, thank you. Perkenalkan, saya Zendi. Di sini nanti saya akan membahas Groundhog Day dari perspektif Herakleitos. Oke, halo. Perkenalkan saya Sinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang film ini menggunakan pemikiran Parmenides. Halo, nama aku Nisa. Saya akan melihat film ini dari kacamata Plato. Halo, perkenalkan nama saya Cika, seorang pengamat film yang tertarik melihat bagaimana film ini bisa menyampaikan lebih dari sekedar hiburan. Oke, narasumber tadi sudah dijelaskan, akan menjelaskan penjelasan tentang pemikiran-pemikiran dari filsuf besar dunia ini. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke pembahasan podcast hari ini tentang Groundhog Day. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan filosofisnya, mari kita bahas sedikit mengenai plot film ini. Oke, untuk Kak Cika sebagai narasumbernya akan menjelaskan tentang Groundhog Day ini. Oke, terima kasih Kak Novia. Film Groundhog Day ini dirilis tahun 1993, ditulis oleh Danny Rubin dan dibintangi oleh Bill Murray. Jadi film ini menceritakan kisah tentang seorang reporter cuaca yang bernama Phil Connors yang terjebak di hari yang sama dan itu berulang-ulang. Nah, setiap kali dia bangun, semuanya tuh balik ke titik nol tanpa ada perubahan. Awalnya, Phil merasa frustasi dan mencoba segalanya. Dari bersenang-senang tanpa takut konsekuensi sampai mencoba untuk bunuh diri. Tapi lama-kelamaan, ia mulai sadar bahwa buat keluar dari siklus ini, dia harus jadi orang yang lebih baik. Nah, perjalanannya cukup panjang sampai dia mulai sadar dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Sampai akhirnya lingkaran waktu itu terhenti dan Phil bisa menjalani hari baru. Sebenarnya film ini punya banyak lapisan yang bisa dianalisis, mulai dari filosofi, eksistensialisme, ajaran Buddhisme, sampai pemikiran-pemikiran klasik. Jadi mari kita lihat bagaimana konsep-konsep dari Herakleitos, Parmenides, dan Plato bisa kita temukan dalam cerita ini. Oke, menarik sekali ya. Bagaimana film ini bisa dikaitkan dengan pemikiran para filsuf? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan Herakleitos. Menurutnya, perubahan adalah satu-satunya yang tetap. Bagaimana pemikirannya bisa diterapkan pada film ini? Oke, mari Kak Zendi akan menjelaskan tentang Herakleitos ini. Oke, terima kasih, Novia. Jadi, Herakleitos terkenal dengan konsep pantare atau semuanya mengalir. Dia percaya bahwa dunia selalu berubah, seperti sungai yang tidak bisa kita masuki 2 kali dengan air yang sama. Dalam Groundhog Day, meskipun Phil menjalani hari yang sama berulang-ulang, dia sendiri yang berubah. Awalnya, dia egois, sombong, dan tidak peduli dengan orang lain. Namun, karena mengalami hal yang sama setiap hari, ia mulai mengembangkan dirinya.
belajar bermain piano, menolong orang, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini selaras dengan gagasan Herakleitos bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Begitu, Novia. Oke, keren. Thank you Kak Zendi untuk penjelasan tentang filsuf dari Herakleitos ini ya. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya ke pewawancara yang akan menjelaskan tentang filsuf yang terkenal juga, filsuf dunia adalah Parmenides. Oke, mari Kak Sinta akan menjelaskan tentang filsuf Parmenides ini. Oke, thank you Kak Novia. Oke, jadi sebenarnya Parmenides ini percaya bahwa perubahan itu ilusi. Jadi menurutnya realitas bersifat tetap dan perasaan kita terhadap perubahan hanyalah kesalahpahaman. Nah, dalam Groundhog Day ini realitas Pil benar-benar tidak berubah. Setiap harinya kejadian yang sama terjadi. Orang-orang di sekitar tetap bertindak dengan cara yang sama. Dan waktu tidak bergerak maju dari sudut pandang Parmenides ini, keadaan Pil sebenarnya sudah tetap. Hanya saja persepsi terkadang realitas yang membuatnya merasa ada perubahan. Oke, itu menurut Parmenides ya, Kak. Oke, Ya, Kak betul. Sinta. Oke, makasih penjelasannya, keren banget. Oke, selanjutnya kita akan mungkin ke Plato. Nah, Plato ini juga mungkin udah nggak asing lagi ya untuk didengar ya. Salah satu filsuf yang memang sangat terkenal dan gampang diingat sama kita adalah Plato. Plato memiliki konsep tentang dunia, ide, dan dunia bayangan. Bagaimana kita bisa menghubungkannya dengan Groundhog Day. Nah, akan dijelaskan oleh narasumber kita adalah Kanisa. Kalau tentang Plato dan penjelasannya. Baik, Kanisa, silahkan. Oke, terima kasih Kak Novia. Oke, Plato dalam Allegory of the Cave berbicara tentang bagaimana manusia hidup dalam bayangan realistis. Dalam konteks groundhog, awalnya Pip hidup dalam gua. Dia hanya melihat dunia dari sudut pandang yang egois dan materialistis. Seiring berjalannya waktu, melalui pengalaman dan dan pembelajarannya, ia mulai memahami makna hidup yang lebih dalam, sama seperti seseorang yang keluar dari gua dalam. Alegori Plato, Philip akhirnya tercerahkan dan menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan tentang bagaimana ia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Kurang lebih seperti itu, Kak Novia. Oke, keren ya alegori Plato ini. Jadi dia bisa memberi manfaat bagi orang lain ya. Jadi kita nggak boleh just the cover gitu ya. Jadi kita harus lebih mendalami pribadi seseorang baru bisa kita mengetahui ya seseorang ini bersifat seperti gimana. Ya, kadang-kadang realitas nggak sesuai sama kadang apa yang kita pandang nggak sesuai sama realitas. Oke, terima kasih atas semua narasumber yang ada di podcast kali ini. Penjelasannya sangat detail, singkat, tapi mudah dimengerti. Oke, selanjutnya dari ketiga, jadi aku akan ngebahas untuk point of view dari ketiga narasumber ini ya. Jadi dari ketiga filsuf ini kita bisa melihat bahwa Groundhog Day bukan sekedar film tentang pengulangan waktu, tetapi juga refleksi mendalam tentang perubahan, realitas, dan kebijaksanaan. Nah, untuk gimana menurut Kak Zendi nih? Benar apa enggak apa yang aku ungkapin tadi tentang ketiga filsuf ini dari film Groundhog Day ini? Oke, thank you Novia. Jadi kalau misalnya dari film ini ya saya melihatnya ini adalah sebagai perjalanan menuju perubahan dan penerimaan. Di sini Phil tidak bisa mengontrol dunia, tapi dia bisa mengontrol bagaimana dirinya berkembang. Seperti itu Novia. Wah, iya sih ya, benar juga. Oke, thank you Kak Zendi untuk point of view dari Kak Zendi. Nah, sekarang kita lanjut dari point of view dari Kak Sinta sendiri tentang filsuf ini, bagaimana point of view tentang film dari Groundhog Day ini. Silahkan Kak Sinta. Ya, makasih Kak Novia. Kalau misalkan menurut saya ini rasanya itu mengajarkan tentang terkadang kita merasa dunia ini tidak bisa berubah. Padahal yang harus kita ubah adalah cara kita melihat dunia itu sendiri sih.
Kalau misalnya dari saya sih itu aja sih. Iya, betul juga ya. Kadang kita tuh kayak nggak bisa ngubah dunia ini ya, tapi kita melihat cara gimana kita melihatnya. Kalau kita melihatnya negatif, ya dunia ini akan terlihat negatif ya. Iya, Kalau betul. kita melihat dunia ini terlihat seperti bahagia, ya kita akan merasa bahagia. Iya. Keren Kak Sinta, thank you. Tuh. Oke, selanjutnya kita ke narasumber Kanisa. Kanisa ini akan membahas tentang Plato. Gimana point of view-nya Kanisa? Menurut Dan Plato. kalau Plato seperti yang Plato ajarkan, perjalanan menuju kebijaksanaan adalah proses yang sulit, tetapi sangat bermakna. Oke, iya sih. Untuk menuju kebijaksanaan itu emang sangat sulit ya. Karena Betul. kita butuh kejujuran, Berliku-liku, butuh Kak. ketegasan gitu ya. Butuh gimana ya? Pokoknya butuh banyak proses. Betul. Oke, Butuh thank you. konsistensi. Betul, thank you Kak Zendi tambahannya. Oke, terima kasih untuk penjelasan narasumber kami yang tadi sudah menjelaskan tentang 3 besar filsuf yang sudah kita kenal, Plato dan teman-temannya. Oke, jadi menarik ya diskusi ini. Sebenarnya mau bahas panjang lebar, cuman kalau misalnya panjang lebar kayaknya durasinya nggak cukup. Jadi tadi singkat, padat, dan jelas. Mungkin nanti untuk penjelasannya boleh mungkin teman-teman yang lain, kelompok lain untuk komen, untuk menanyakan lebih jelasnya. Mungkin akan sedikit kita akan jelaskan lagi di komen-komen tersebut. Thank you waktunya Kak Zendi, Kak Nisa, Kak Acika. Terima kasih semuanya. Terima kasih Novia. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu Semoga di kita kesempatan bertemu lainnya lagi ya. di podcast selanjutnya. Thank you, Di tugas kelompok bye-bye. selanjutnya. Thank you, Terima kasih, bye. thank you. Thank you. Bye-bye.